Belakang saya ini ialah Tugu Selamat Datang. Hasil buminya di Pematang Kasih ini apa, Pak? Sama Pak, dengan Bapak Sarah, Pak? Sama Pak Darwin. Harapannya Pak untuk embung ini? Hari ini perjalanan kita untuk menelusuri desa yang ada di Kecamatan Abung Barat. Desa mana yang akan kita kunjungi yaitu Desa Pematang Kasih. Lokasi saya sekarang ini ada di SDN 3 Cahaya Negeri yang berada di cabang 4. Nanti gimana keseruan kita untuk jelajah desa di Desa Pematang Kasih? Ikuti terus perjalanan saya Mamang Somai di Desa Pematang Kasih. Dan di belakang saya ini ialah Tugu Selamat Datang atau gapura pembatas untuk Desa Pematang Kasih yang akan kita jelajahi hari ini. Kita akan masuk ke dalam sana untuk melihat bagaimana kondisi Desa Pematang Kasih di Kecamatan Abung Barat ini. Di sini ada sebuah warung yang cukup lengkap untuk dikunjungi dan untuk belanja di sini. Masyarakat Desa Pematang Kasih ini juga sering berbelanja di sini karena kebutuhan di sini cukup lengkap. Jadi jangan lupa jika ingin belanja di kebutuhan di Desa Pematang Kasih bisa belanja ke sini. Dan saya tadi habis beli air minum, air mineral untuk persiapan kita keliling-keliling nanti untuk menjelajah di Desa Pematang Kasih. Gimana untuk keseruan di Desa Pematang Kasih dan gimana untuk kondisi masyarakat Desa Pematang Kasih. Inilah dia Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat. Bang, makasih ya Bang. Sekarang ada di warung makan Warung seblak Mama Sapira. Oh, warung seblak Mama Sapira, Ibu Safira ya kita sebutnya. Ini jualan apa aja nih, Bu? Pecel, seblak, gorengan, sosis. Pokoknya kalau misalnya lewat di Desa Pematang Kasih ini boleh mampir sama Ibu Safira ini untuk Jangan lupa mampir di warung. untuk berbelanja makanan yang ada di sini nih. Cukup murah meriah. Satuan harganya kalau untuk gorengannya 1000-an. Pecelnya 5.000, seblaknya Pecel 5.000. Seblaknya berapa? 5.000 juga. Seblaknya 5.000-an, cukup murah dan nggak menguras kantong. Kalau misalnya lewat sini bolehlah untuk dicoba mampir di warungnya Ibu Safira ini. Yang kalau dari Tugu itu kurang lebih 100 meter ya? Iya, iya. Kurang lebih 100 meter untuk menuju ke warungnya Ibu Safira ini. Ikuti terus ya perjalanan saya di Sekarang saya sudah ada di dusun Desa Pematang Kasih. Gimana untuk lebih lengkapnya Desa Pematang Kasih ini udah ada berapa dusun maksud saya untuk di Desa Pematang Kasih itu sendiri. Bapak, kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Dekat Lapak Muslimin. Singkong. Kita izin ngobrol. Ini Desa Pematang Kasih ini terbagi berapa dusun? Lagi ngobrol. 4 dusun ya. Sedangkan yang tempat kita sekarang ini dusun berapa, Pak? 1. Oh, ini dusun 1. Tempat saya berdiri di sini ini dusun 1. Kalau untuk nama dusunnya, Pak? Dia enggak ini langsung dosen 1 RT doang. Dia kan desanya, dia kan kecil di sininya kampungnya. Jadi cuma ada dusun 1, 2, 3 gitu ya. Sampai 4, dusunnya sampai 4 RT-nya. 4 dusun untuk Desa Pematang Kasih ini sendiri. Dan sekarang saya sudah ngobrol dengan salah satu warga yang ada di Desa Pematang Kasih ini. Kalau untuk hasil buminya di Pematang Kasih ini apa, Pak? Singkong, Kang. Singkong ya. Singkong masih banyak di sini ya. Hampir semuanya dia mayoritas singkong. Oh, berarti di sini hampir singkong. Tapi di sini juga saya lihat banyak kayak kopi. Ya ada. Ya ada, cuma sedikit, nggak seberapa. Selain singkong, nggak ada lagi. Nggak ada. Kopi ya. Terima kasih Pak sudah ngobrol. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Amin. Ini spesial untuk ucapan terima kasih saya kepada Bang Indra dan Bang Ajo yang berada di Desa Pematang Kasih ini. Ikuti terus perjalanan saya karena kita masih panjang untuk menelusuri gimana Desa Pematang Kasih.
Dan ini adalah sebuah TPU di Desa Pematang Kasih. Inilah bentuk kondisinya dari TPU Desa Pematang Kasih ini. TPU Desa Pematang Kasih. Kita akan terus menuju ke kanan saya untuk menelusuri lebih jauh bagaimana untuk kehidupan masyarakat dan aktivitas di Desa Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat ini. Inilah untuk bentuk kantor desa di Desa Pematang Kasih, bersih dan rapi. Di situ juga ada pemuda-pemuda yang sedang berkumpul untuk menikmati suasana siang hari di Desa Pematang Kasih. Sekarang berada di aula di kantor desa untuk Desa Pematang Kasih. Sementara di belakang ini sebenarnya banyak pemuda yang dari Desa Pematang Kasih ini, tapi karena malu dengan kamera, ada yang berani untuk ngobrol nggak? Kita menunjukkan suasana di kantor Desa Pematang Kasih ini ya, beginilah. Aula ini biasanya digunakan untuk apa? Rapat ya? Oh, setiap rapat dan kumpulan maka akan dikumpulkan untuk di aula ini. Aula Desa Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat. Beginilah bentuk dan kondisinya. Nanti kita akan telusuri lebih jauh untuk gimana keadaan untuk masyarakat Desa Pematang Kasih ini bersama saya Mamang Syomai. Kita menelusuri lebih jauh untuk keadaan Desa Pematang Kasih. Sementara saya berdiri ini berada di Dusun 2, Desa Pematang Kasih. Oke, sementara saya sendiri sudah berada di Bapak Kepala Desa di Desa Pematang Kasih ini. Maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Sama Pak Darwin. Dengan Bapak Darwin selaku Kepala Desa Pematang Kasih. Kita tanya apa saja sih yang ada di Desa Pematang Kasih ini dan berapa jumlah penduduk untuk Desa Pematang Kasih ini. Mohon izin Pak, untuk jumlah penduduk sendiri di Desa Pematang Kasih ini ada berapa Pak? Untuk di Desa Pematang Kasih jumlah penduduknya kurang lebih 650 jiwa. 650 jiwa itu Pak ya. Terus untuk kehidupan masyarakat sendiri Pak, hasil bumi atau hasil dari apa untuk pemasukan mereka sendiri itu Pak? Karena rata-rata kalau warga kita ini sebagian buruh tani. Oh, buruh tani Pak. Ada juga sebagian yang petani. Jadi rata-rata mereka itu petani singkong. Oh, singkong kebanyakan Ya. mayoritas di sini Pak. Mayoritas singkong. Terus untuk dusunnya Pak, terbagi berapa dusun itu Pak? Untuk Desa Pematang Kasih terbagi 4 dusun. Per dusun. Terdiri dari 5 RT. Ya, Terus yang tempat kita sendiri ini dusun berapa nih Pak? termasuk dusun 1. Oh, dusun 1 Iya. ya. Oh, di sini kita berada masih di dusun 1. Nanti akan kita jelajahi lagi untuk Desa Pematang Kasih ini, dan kita lihat untuk aktivitas masyarakat Desa Pematang Kasih ini seperti apa. Ikuti terus perjalanan saya Mamang Syomai di Desa Pematang Kasih, dan sekalian hari ini kita minta izin untuk bikin video di Desa Pematang Kasih bersama Bapak Darwin selaku Kepala Desa Pematang Kasih. Ya Pak ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ya, sudah ngobrol. Semoga desa ini bisa terkenal nanti di kemudian hari. Saya sudah berada di sebuah tempat ibadah atau masjid di Desa Pematang Kasih ini. Cukup nyaman, cukup lebar dan cukup luas untuk kondisi masjid yang ada di Desa Pematang Kasih ini. Sementara sekarang waktu zuhur, saya mau sholat dulu untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dulu di masjid belakang saya ini. Ikutin perjalanan saya di Desa Pematang Kasih. Sementara di dalam masjid ini ada kegiatan dari pemuda-pemudinya, yaitu kegiatan dari Risma. Nanti kita akan lihat di mana aktivitas mereka di Desa Pematang Kasih ini dan bagaimana kegiatan Risma di Desa Pematang Kasih ini. Masih bersama saya Mamang Syomai, kita jelajahi terus Desa Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat. Dan di belakang saya sini ialah anak-anak pemuda dari Desa Pematang Kasih yang sedang melakukan kegiatan yaitu Risma. Nanti kita akan tanya untuk kegiatan ini dan semoga kegiatan ini terus berlanjut untuk masa depan mereka. Dan kegiatan Risma ini sangat positif di Desa Pematang Kasih ini. Semoga nanti kedepannya terus dilakukan untuk kegiatan seperti ini.
Ikuti terus perjalanan saya di Desa Pematang Kasih. Coba ngobrol dan mohon maaf dan mohon izin sebelumnya saya nggak sopan masuk ke masjid ini dan melihat aktivitas dari pemuda-pemudi yang ada di Desa Pematang Kasih ini. Kita akan coba ngobrol dengan santri-santri yang ada di Pematang Kasih ini. Mohon izin, kita mau ngobrol boleh ya? Ngobrol-ngobrol boleh ya? Ketuanya siapa? Nah, ini boleh ya. Oke, kita ngobrol dengan salah satu santriwati ya, yang di sana. Mbak ini siapa namanya, Mbak? Ica. Oh, Mbak Ica. Jadi kegiatan ini dilakukan setiap sore atau pagi sore ada, Mbak? Setiap sore aja. Setiap sore. Untuk anggotanya sendiri ada berapa semua? Ada 15. Oh, ada 15 santri. Oh iya benar. Jadi kurang lebih 15 lah. Oh ini ada yang belum hadir, mungkin karena ada sesuatu jadi tidak hadir. Semuanya itu kurang lebih 15 untuk santri dan santriwatinya di Pematang Kasih. Semoga kegiatan ini terus berlanjut Mbak ya untuk semuanya. Semoga nanti ketika kalian dewasa dan menjadi orang sukses yang berguna bagi nusa dan bangsa ya untuk kalian semua ya. Semangat terus untuk belajarnya ya. Jangan pernah ngeluh kalau lagi belajar. Namanya kita lagi proses untuk mencapai kesuksesan itu harus ada usaha dan niat. Semangat ya semuanya. Makasih ya semuanya. Ya. Sudah ngobrol untuk kegiatan di Pematang Kasih ini. Iya, benar. Nah, tadi kita udah ngobrol dengan salah satu dengan ketua dari Risma ini, dengan Kak Ica ya, Mbak Ica ya. Dengan Mbak Ica, dan semoga ini nanti kedepannya menjadi sebuah kenang-kenangan khusus untuk perjalanan saya di Desa Pematang Kasih ini sekarang di tahun 2026 di bulan Januari, dan mereka masih mengenyam pendidikan di sekolah. Nanti kita lihat untuk 5 tahun kemudian atau setelahnya mereka akan menjadi apa dan sesukses apa mereka. Ikuti terus perjalanan saya di Mamang Somai di Pematang Kasih. Terima kasih Mbak ya. Bu, makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Dan saya sekarang berada di sekolahan SD Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat. Ini lokasinya paling ujung dari Gapura tadi pertama kita masuk, maka kita akan kesini akan menemukan sekolah dasar untuk Desa Pematang Kasih ini. Sebelum itu kita akan lihat kondisi sekolahan ini secara detail dan kita akan tapaki langkah per langkahnya untuk kondisi sekolah di Pematang Kasih ini. Dan sekarang saya berada di teras sekolahan SD-nya di Desa Pematang Kasih ini. Sejuk, rapi. Juga kalau kita intip dari jendela untuk kondisi di mana sekolahan ini ya cukup layak seperti sekolah-sekolahan lainnya, dengan bangku yang tersusun rapi. Dan beginilah untuk sekolahan di Desa Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat. Masih di Desa Pematang Kasih bersama saya Mamang Somai. Itu aja. Namanya siapa? Aska. Kelas berapa sekolah? 3. Kelas 3. Kelasnya yang mana kelasnya? Itu. Oh itu, ini Ya. kelasnya. Ya. Sekarang kita ngobrol sama anak-anak yang di Desa Pematang Kasih ini masih kelas 3. Jadi sekolahannya sebelah ujung sini ya? Ya. Sekolah kalau gede mau jadi apa? Belum dipikirin. Oh, enak jadi TNI, polisi, dokter. Yang mana? Kalau misalnya ditanya, gedenya mau jadi apa? TNI, gitu, tentara gitu. Atau jadi ustadz. Rumahnya yang mana kalau rumahnya? Rumahnya di ujung. Oh, ujung situ. Bukan, ujung lagi. Oh, ujung tadi. Nah, kita sudah ngobrol sama anak-anak di Pematang Kasih ini. Semoga besar nanti dia menjadi orang yang berguna di Kecamatan Abung Barat ini, di Desa Pematang Kasih. Tadi siapa namanya? Aska. Aska. Kita lihat nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan kemudian seperti apa Aska. Kasih ya Aska. Ya. Jadi inilah untuk fasilitas olahraga yang ada di Desa Pematang Kasih ini. Untuk kondisinya masih bagus untuk para masyarakat yang ada di Pematang Kasih ini untuk melakukan olahraga di sini seperti voli yang biasanya dilakukan. Karena lapangan ini ialah lapangan voli yang seperti saya pantau, saya lihat
saat saya berada di sini. Ini di belakang kamera sana banyak bocil-bocil atau anak-anak dari Pematang Kasih ini sedang menyaksikan saya buat konten untuk jelajah desa Pematang Kasih. Dan di belakang saya ini adalah penerus dari desa Pematang Kasih. Semoga ini yang di belakang ini yang sekarang masih anak-anak kemudian hari menjadi orang yang berguna untuk desanya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat luas. Sementara saya masuk ke perapatan tadi di ujung sana yang sebelah sekolahan, kita menjelajah ke bagian belakang untuk melihat keasrian di desa Pematang Kasih ini. Sementara yang saya lihat di sini pemandangannya masih hijau, masih alami dengan banyak pepohonan-pepohonan yang masih rindang di bagian sini. Tuh di situ ada warga yang lagi sedang bercanda untuk menikmati siang hari ini di Pematang Kasih. Sepertinya musola untuk di desa Pematang Kasih ini, dan kita berada di posisi jalannya yang belakang ya, jalan di belakang untuk desa Pematang Kasih ini yang paling ujung. Ini tepatnya di tempat yang ada lapangan poli tadi yang sudah kita kunjungi. Dan di desa Pematang Kasih sendiri yang saya lihat di sini ada tempat untuk wisata juga bagus menurut saya, karena di sini yang saya lihat pemandangannya bagus dengan kondisi air yang jernih. Dan di sana itu yang ada di kamera itu ialah kolam perikanan yang ada di desa Pematang Kasih yang dikelola oleh BUMDesnya. Dan kita akan telusuri untuk tempat wisata yang ada di desa Pematang Kasih ini yang berada di Dusun 1 tepatnya. Untuk masuk ke sini kurang lebih jaraknya itu hanya 100 meter mungkin untuk menuju ke lokasi ini. Dan di sana ada tempat pemancingan. Sementara ini adalah kolam pribadi milik warga, yaitu tempat pemancingan yang biasanya sering digunakan untuk para warga yang ingin memancing di sini. Dan di sini juga diisi oleh ikan-ikan emas mungkin yang ada di dalam sana, atau ikan nila atau ikan semacamnya, untuk pemancingan di sini yang berada di Dusun 1 desa Pematang Kasih. Kita masih berkeliling untuk melihat kondisi desa Pematang Kasih. Ini belum semua yang kita jelajahi. Dan nanti semoga kita bisa menjelajah lebih jauh lagi untuk kondisi desa Pematang Kasih, Kecamatan Abung Barat. Jadi kita melihat untuk kondisi airnya di desa Pematang Kasih ini. Ini adalah tempat perikanan yang ada di desa Pematang Kasih ini. Jadi saya bersama anak-anak dan penerus dari desa Pematang Kasih ini. Ini mereka nemenin saya dari tadi, kita buat video dari awal sampai sekarang ya. Ini adalah bentuk untuk embung. Susah sekali saya berdiri di sini karena kondisinya batu ya. Jadi pakaian sepatu saya juga pun licin. Jadi wajar kalau saya kepleset-pleset di sini. Ini untuk lebih lengkapnya nanti kita akan tanya sama salah satu warga sini untuk kedalamannya, karena kita kan kurang tahu sendiri. Takutnya saya memberikan informasi salah. Jadi nanti kita, karena ada warga tadi yang ikut ke sini, kita tanya untuk kedalamannya dan untuk harapannya apa sih untuk di tempat yang saya di sini. Sekarang saya ada di Embung 1 dan bersama saya ada warga yang tadi sempat kita lihat dan dia sempat ngikut kita untuk menunjukkan di mana sih Embung 1, dan sekarang kita berada di sini. Mau Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Irwan. Bapak Irwan, dan sekarang kita akan tanya untuk kondisi embung ini. Mohon izin, untuk luasnya sendiri berapa nih Pak? Ini luasnya lebih kurang 1/4 hektar. 1/4 hektar ya. Untuk kedalamannya sendiri Pak? Untuk kedalamannya lebih kurang ini sampai mencapai 12 meter kedalamannya. Oh, sampai 12 meter, cukup dalam ya kalau di sini. Terus harapannya Pak untuk embung ini nanti kedepannya seperti apa? Ini pengharapan ini warga ataupun masyarakat desa Pematang Kasih, kalau ada
bantuan dari Dinas Perikanan, minta bantuan untuk melepaskan ikan. Ya, semoga nanti ada Dinas Perikanan untuk memberikan bantuan untuk di dusun di desa Pematang Kasih ini. Karena di sini saya lihat untuk embungnya sendiri cukup berpotensi untuk perikanan, cukup luas yang saya lihat tadi. Kedalamannya pun cukup dalam, sekitar 12 meter Pak ya. 12 meter. Ya, terima kasih Pak sudah ngobrol sama saya, semoga tidak mengganggu aktivitas Bapak sore ini. Mohon maaf Pak, saya mau izin ambil ini. Nah, itulah tadi kita sudah ngobrol sama Bapak Darwin di embung satu ini. Dan apa saja sih yang ada di Pematang Kasih? Ini perjalanan kita belum berakhir karena kita masih banyak hal-hal yang menarik untuk kita kunjungi di desa Pematang Kasih ini. Ikuti terus perjalanan saya di desa Pematang Kasih. Pak, dan inilah titik terakhir kita perjalanan hari ini. Di sini saya berada di depan rumah Arpit Chandra Utama, dan di situ ada ibunda beliau. Nanti coba kita akan ngobrol untuk momen terakhir perjalanan saya di desa Pematang Kasih ini. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu warga yang ada di cabang 4 untuk bagaimana keadaan di cabang 4 ini sebelum masuk ke desa Pematang Kasih. Mohon izin Bu, sebelumnya izin, namanya siapa Bu? Oh, nama ini Ibu Lina. Terus apa Bu aktivitas Ibu sehari-hari di cabang? Oh, sebagai guru di SD ini Bu ya? Oh ya, oh, namanya Ibu Lina ialah sebagai guru. Terus keluh kesahnya di Pematang Kasih ini apa Bu? Aman, alhamdulillah. Kompak, alhamdulillah. Untuk hasilnya sendiri Bu, hasil bumi sendiri Bu, seperti perkebunan itu apa? Sini singkong ya, mayoritas berarti ya untuk. Jadi di cabang 4 ini sebelum masuk sama seperti yang kita kunjungi tadi di Pematang Kasih, ternyata untuk masyarakatnya sendiri penghasilannya singkong. Oke, terima kasih Bu sudah ngobrol sama saya, dan di sini semoga Ibu sehat selalu, rezekinya selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya untuk Ibu dan keluarga. Dan salam untuk Bang Apip. Sekarang saya sudah ngobrol sama Ibunda Bang Apip. Izin ya Bang ya, kita sudah ngobrol-ngobrol sama beliau dan kita sudah bertatap muka, ketemu langsung sama Ibunda Bang Apip. Sehat selalu Bang Apip selama di sana, jaga kesehatan dan semangat kerjanya. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Kita Bang Apip ada pesan khusus dari Bunda. Bu, kasih pesan khusus untuk Bang Apip. Gimana tuh? Ayo, gimana Jo? Ajo Arpit Chandra Utama. Untuk pasangannya Bu ya. Ya, gimana? Nanti kita tayangkan. Kita tayangin aja nanti ini. Ya. Jadi ini kita tayangin spesial untuk kita kasih kado untuk Bang Apipnya. Amin. Ya, dari Mamang Syomai untuk beliau dan Bang Indra. Bang Apip dan Bang Indra, terima kasih sudah support saya Mamang Syomai di channel saya. Semoga ini bisa berkesan lah video yang saya buat untuk hari ini untuk warga desa Pematang Kasih. Dan tadi sudah kita temui ada perangkat desa yang sudah kita temui di Pematang Kasih, Bapak Darwin dan aparatur desa lainnya. Terima kasih sudah menemani saya selama pembuatan konten di desa Pematang Kasih. Yang mau desanya kita kunjungi, jelajahi di bawah ini, dikasih komentar ya, nanti kita akan jelajahi. Terima kasih. Mantap. Selamat kerja. Ya, terima kasih. Semoga sukses. Amin ya Allah, amin.